Sejarah seringkali ditulis dengan tinta emas. Namun di baliknya, selalu ada bau amis darah dan air mata yang mengering di balik tembok-tembok tinggi. Malam ini, kita akan masuk ke dalam salah satu tempat paling rahasia dalam sejarah Jepang, Ouku, sebuah kompleks luas di dalam kastil Edo yang dikenal sebagai kandang burung yang tak bisa terbang. Ouku adalah tempat di mana 3.000 wanita tinggal untuk melayani satu orang pria, sang shogun. Di sana, kecantikan adalah mata uang dan kesetiaan adalah pertaruhan nyawa. Namun pada tahun 1714, sebuah skandal meledak menghancurkan ribuan karier, mengakhiri ratusan nyawa, dan meninggalkan luka permanen dalam sejarah keshogunan Tokugawa. Ini bukan sekedar cerita tentang cinta terlarang, melainkan tentang konspirasi politik yang dibungkus dalam kain sutra yang sangat mahal. Kisah kita dimulai dengan seorang wanita bernama Ejima. Dia bukan sekedar pelayan biasa. Ejima adalah tangan kanan dari Gekkoin, ibu kandung dari shogun muda yang baru berusia 5 tahun, Tokugawa Ieyasu. Di dalam hierarki Ouku yang kaku dan mematikan, Ejima adalah salah satu wanita paling berkuasa. Dia adalah penjaga gerbang, pengatur jadwal, dan telinga bagi sang ibu suri. Namun, kekuasaan di Ouku ibarat berdiri di atas lapisan es yang tipis. Di bawahnya, ada arus kebencian yang dalam. Musuh terbesar Gekkoin adalah Ten-ein, janda dari shogun sebelumnya. Persaingan antara dua wanita ini adalah perang dingin yang sangat nyata. Gekkoin mewakili pengaruh baru, sementara Ten-ein adalah penjaga tradisi lama yang kaku. Dan Ejima, dengan segala loyalitasnya, berada tepat di tengah pusaran badai tersebut. Ejima adalah sosok yang disiplin, tegas, dan dingin. Dia tahu betul bahwa satu kesalahan kecil di Ouku bisa berarti kematian. Namun sekuat-kuatnya tembok kastil, ia tak pernah bisa benar-benar mengurung keinginan manusia untuk berasa bebas. Dan kebebasan itulah yang nantinya akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tahun 1714 adalah masa yang tenang namun mencekam di Edo. Shogun Ieyasu masih seorang anak kecil yang tidak mengerti bahwa dirinya hanyalah bidak dalam papan catur politik. Gekkoin, ibunya, merasa posisinya sudah aman. Namun di sudut-sudut gelap kastil, faksi Ten-ein sedang mencari celah. Mereka menunggu satu momen, satu titik lemah untuk menjatuhkan faksi Gekkoin. Dan titik lemah itu ditemukan pada tanggal 12 Januari 1714. Hari itu, Ejima mendapatkan tugas resmi untuk mewakili Gekkoin melakukan ziarah ke kuil Zojoji, makam para shogun sebelumnya. Ini adalah tugas kehormatan. Ejima pergi dengan rombongan besar, membawa martabat ibu shogun di pundaknya. Setelah ritual keagamaan yang membosankan dan penuh formalitas selesai, Ejima dan rombongannya memiliki waktu luang sebelum harus kembali ke dalam Ouku sebelum gerbang ditutup saat matahari terbenam. Disinilah godaan itu muncul. Seorang pedagang kain yang menjadi pemasok Ouku mengajak Ejima untuk mampir ke Yamamuraza, sebuah teater kabuki yang paling terkenal di Edo saat itu. Bagi wanita Ouku yang hidupnya seperti burung dalam sangkar, dunia luar adalah keajaiban. Suara riuh rendah pasar, bau makanan jalanan, dan yang paling utama, panggung kabuki. Kabuki di era Edo bukan sekedar seni, ia adalah obsesi, dan bintang paling terang di langit kabuki saat itu adalah Ikushima Shingoro. Dia adalah pria dengan wajah yang dipahat sempurna, gerakan yang gemulai namun bertenaga, dan suara yang mampu membuat wanita dari kasta manapun lupa akan martabat mereka. Ejima yang selama bertahun-tahun hanya melihat dinding-dinding kayu dan wajah-wajah datar para kasim terpaku. Di bawah lampu-lampu teater yang remang-remang, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, gairah. Pertunjukan hari itu sangat memukau. Ikushima Shingoro tampil dengan karisma yang meledak-ledak.
dan di balik tirai panggung sebuah pertemuan diatur. Itulah awal dari akhir, pertemuan antara sang penguasa harem dan sang aktor panggung. Di sebuah ruangan tersembunyi di dalam teater, mereka minum sake bersama. Gelak tawa pecah, aturan-aturan kaku Ouku terasa sangat jauh. Ejima merasa seperti manusia kembali, bukan sekedar bidak politik. Namun, ia tidak sadar bahwa di luar ruangan itu, mata-mata faksi Ten Ein sedang mencatat setiap detik keterlambatannya. Waktu adalah musuh utama dalam skandal ini. Jam terus berdetak dan matahari mulai turun di ufuk barat Edo. Aturan Ouku sangat jelas. Tidak ada wanita yang boleh kembali setelah gerbang ditutup. Jika gerbang itu terkunci, maka kehormatan wanita tersebut dianggap gugur dan hukuman berat menanti. Namun di dalam teater, sake terus mengalir. Ijima dan rombongannya terbuai oleh keramahan Ikushima Shingoro dan para aktor lainnya. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Ijima memberikan hadiah-hadiah mewah kepada Ikushima, barang-barang yang seharusnya hanya menjadi milik keluarga shogun. Ini bukan sekedar pesta, ini adalah pelanggaran protokol tingkat tinggi. Ketika Ijima akhirnya menyadari bahwa hari sudah gelap, kepanikan mulai melanda. Rombongan itu bergegas kembali ke kastil Edo dengan terburu-buru. Namun, malang tak dapat ditolak. Saat mereka sampai di gerbang Ouku, pintu kayu raksasa itu sudah terkunci rapat. Ijima mencoba menggunakan otoritasnya. Ia berteriak, meminta penjaga membukakan pintu, memberikan berbagai alasan. Namun, para penjaga gerbang malam itu bukan orang-orang yang biasa ia perintah. Mereka telah menerima instruksi lain. Kabar tentang keterlambatan Ijima dan pestanya di teater Kabuki telah sampai ke telinga para pejabat tinggi sebelum Ijima sendiri menginjakkan kaki di halaman kastil. Malam itu, Ijima tidak diizinkan masuk ke kediamannya. Ia ditahan di sebuah ruangan kecil untuk diinterogasi keesokan harinya. Berita ini menyebar seperti api di padang rumput kering. Di dalam koridor-koridor gelap Ouku, faksi Ten Ein tersenyum. Mereka tidak hanya menangkap Ijima, mereka telah mendapatkan kunci untuk menghancurkan Gekkoin. Skandal ini bukan lagi tentang seorang wanita yang pulang terlambat. Ini adalah tuduhan perzinahan, korupsi, dan penghinaan terhadap institusi shogun. Di era Edo, perzinahan bagi seorang wanita Ouku adalah kejahatan yang setara dengan pengkhianatan negara. Dan Ikushima Shingoro, aktor yang hanya mencari kesenangan sesaat itu, tiba-tiba terseret ke dalam lubang hitam yang akan menelan hidupnya. Penyelidikan dimulai dengan kejam. Pemerintah keshogunan tidak main-main. Mereka ingin membersihkan Ouku dari apa yang mereka sebut sebagai pembusukan moral. Namun kita semua tahu, ini adalah pembersihan politik. Ejima diseret ke hadapan para interrogator. Mereka bertanya tentang hubungannya dengan Ikushima Shingoro. Apakah mereka tidur bersama? Apakah dia memberikan rahasia negara kepada sang aktor? Ejima, meskipun dalam keadaan hancur, tetap mencoba mempertahankan martabatnya. Namun sistem hukum di zaman itu tidak mengenal praduga tak bersalah. Tidak hanya Ejima yang ditangkap, Ikushima Shingoro diseret dari panggungnya. Kehidupannya yang gemerlap berubah menjadi ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Kabarnya, Ikushima disiksa dengan sangat brutal agar ia mengaku telah berzina dengan Ejima. Para aktor lain, pemilik teater Yamamuraza, hingga para pedagang kain yang mengatur pertemuan itu, semuanya ditangkap. Penyelidikan ini meluas hingga ke 1.500 orang. Bayangkan, 1.500 orang terseret dalam satu malam yang salah. Wanita di Ouku yang pernah tertawa bersama Ejima di teater itu, kini saling menunjuk, mencoba menyelamatkan leher masing-masing. Ketakutan menyelimuti kastil Edo. Setiap langkah di atas lantai kayu yang berderit terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Yang paling tragis adalah nasib saudara laki-laki Ejima. Dalam tradisi Jepang saat itu, dosa satu orang anggota keluarga ditanggung oleh seluruh garis keturunan. Saudara laki-laki Ejima dipaksa melakukan seppuku, bunuh diri terhormat,
karena dianggap gagal menjaga moralitas saudara perempuannya. Darah tertumpah bukan di medan perang, melainkan di halaman rumah karena sebuah pesta yang terlalu lama. Gekoin, sang ibu shogun, mencoba membela asisten setianya, namun ia sendiri berada di bawah pengawasan ketat. Jika ia terlalu keras membela Ejima, ia akan dituduh ikut serta dalam konspirasi tersebut. Gekoin terpaksa diam, menyaksikan tangan kanannya dipatahkan satu persatu oleh sistem yang ia pimpin. Setelah berbulan-bulan pemeriksaan yang menyiksa, keputusan akhirnya dijatuhkan. Jaksa penuntut menuntut hukuman mati bagi Ejima. Bagi mereka, tidak ada ampun bagi wanita yang telah mencoreng kesucian Ouku. Namun, disinilah sedikit belas kasihan muncul, atau mungkin itu adalah strategi politik terakhir dari Gekoin. Hukuman mati Ejima diubah menjadi pengasingan seumur hidup. Ia dibuang ke wilayah terpencil di Takato, Provinsi Shinano, sebuah daerah pegunungan yang dingin dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk Edo yang ia cintai. Ikushima Shingoro juga tidak dihukum mati, namun nasibnya mungkin lebih buruk. Ia dibuang ke Pulau Miyakejima, sebuah pulau vulkanik terpencil di tengah samudra yang ganas. Karirnya hancur, namanya dihapus dari sejarah kabuki, dan ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang buangan, mendengarkan deru ombak yang mengingatkannya pada tepuk tangan penonton yang takkan pernah ia dengar lagi. Teater Yamamuraza, tempat kejadian itu berlangsung, dihancurkan sampai rata dengan tanah. Pemerintah melarang pembangunan kembali teater di lokasi tersebut. Para pemiliknya disita hartanya dan diusir dari kota. Kabuki, yang saat itu sedang berada di puncak popularitas, menerima pukulan telak. Peraturan ketat diberlakukan untuk membatasi interaksi antara aktor dan penonton dari kalangan bangsawan. Ejima tiba di Takato bukan sebagai wanita berkuasa, melainkan sebagai tahanan. Ia dikurung dalam sebuah rumah kecil yang dikelilingi pagar tinggi. Ia dilarang berbicara dengan penduduk setempat. Setiap hari, ia hanya diberi makan seadanya dan diwajibkan untuk berdoa. Sutra-sutra mewahnya diganti dengan kain rami yang kasar. Cerminnya diambil agar ia tak perlu lagi melihat wajahnya yang menua dalam kesedihan. Di pengasingan, Ejima hidup selama 27 tahun. 27 tahun dalam kesunyian yang mencekam. Ia melewati masa kepemimpinan Shogun Ieyasu yang mati muda, hingga naiknya Shogun baru yang lebih keras. Dunia luar telah melupakannya, namun ia tetap hidup, memikul beban 1.500 orang yang hidupnya hancur karena kesalahannya di satu malam di bulan Januari. Ejima meninggal dunia pada tahun 1741 di usia 61 tahun. Hingga napas terakhirnya, ia tidak pernah lagi menginjakan kaki di Edo. Ia tidak pernah lagi melihat warna-warni panggung kabuki. Kisah skandal Ejima Ikushima seringkali diangkat dalam drama dan film di Jepang masa kini. Orang-orang sering memandangnya sebagai kisah cinta romantis yang tragis. Seorang wanita yang mengorbankan segalanya demi satu malam bersama pria yang ia puja. Namun di Folkbone Story, kita harus melihat lebih dalam dari sekedar romansa picisan. Skandal ini adalah bukti nyata tentang betapa rapuhnya nyawa manusia di hadapan kekuasaan. Ejima dan Ikushima mungkin memang bersalah karena melanggar aturan. Namun apakah hukuman bagi ribuan orang itu sebanding dengan keterlambatan pulang ke rumah? Jawabannya tentu tidak. Ejima hanyalah alat. Ia adalah pion yang dikorbankan agar faksi Ten Aim bisa mengontrol kekuasaan. Tragedi sebenarnya bukan pada pengasingan Ejima, melainkan pada kesunyian yang harus ia telan selama puluhan tahun. Bayangkan perasaan itu. Setiap kali salju turun di pegunungan Takato, ia mungkin teringat pada bedak putih di wajah Ikushima Shingoro. Setiap kali angin berhembus melewati celah kayu rumahnya, ia mungkin mendengar sayup-sayup musik shamisen dari masa lalunya. Sejarah mencatat Ejima sebagai wanita yang menyebabkan skandal terbesar di Ooku. Namun mungkin ia hanyalah seorang manusia yang lelah menjadi burung dalam sangkar.
seorang wanita yang hanya ingin merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya protokol istana yang tidak berperasaan. Kini, makam Ejima berdiri sunyi di Takato. Tidak ada kemegahan, tidak ada emas, hanya sebuah batu nisan tua yang mulai terkikis zaman. Di sana, tertanam sebuah kisah tentang bagaimana satu momen kebahagiaan bisa berubah menjadi kutukan seumur hidup. Terima kasih telah menyimak Folk Bone Story. Ingatlah, di balik setiap kemegahan masa lalu, selalu ada bayangan yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.